saudara. Dulu ada orang namanya Amir. Di sini nggak namanya Amir. Orang Badui. Badui ini orang dusun, Badui, yang tinggalnya di lembah, yang diapit gunung batu, yang terhampar gurun yang tandus. Tinggalnya di rumah yang terbuat dari lumpur dan beratapkan pelepah korma. Tegasnya nih orang adanya di negeri Yaman. Namanya siapa? Amir. Bayangin aja, kanan gunung, kiri gunung, gunungnya nggak ada air. Lembahnya itu bukannya lembah yang subur, lembahnya itu lembah gurun bebatuan, rumput aja mati saking tandusnya. Punya anak lumpuh, saudara. Habib Sakir, Beb, Masya Allah, jadi ketemu CS kagak mungkin mau ke depan. Nah, kemudian saudara, nih orang punya anak lumpuh, berobat kemana aja nggak sembuh, kagak sembuh. Kalau sekarang mah stroke kali, ke dokter, ke tabib, ke tukang ngurut, angkat tangan. Jadi tuh anaknya perempuan. Kalau anak perempuan kan kita khawatir, saudara. Kalau anak laki mah walaupun gempor dikit laku masih. Ya, anak laki gempor kakinya, asal duitnya banyak laku. Lah anak cewek gempor, siapa yang nggak mau kan gitu? Babanya udah pusing. Dia punya rumah, saudara, 2 lantai. 2 lantai itu bukan rumah tingkat. Jadi rumahnya dicor pakai lumpur. Atasnya lumpur tuh, dikasih kayu, dikasih lumpur. Jadi kering atasnya. Dia punya anak tinggalnya di atas, nggak tinggal di bawah, karena di bawah banyak tamu, takut dia terganggu, tidur di atas neng. Dikasih saung. Pas itu saudara tanggal 12 Rabiul Awal, malam hari, ini anak si perempuan melihat, saudara, malam gelap gulita menjadi siang terang benderang. Kok jadi terang begini? Bulan nggak ada, matahari nggak ada, tapi jadi terang. Wah, terang. Setelah terang, kemudian dia melihat seorang laki-laki yang memakai jubah. Laki-laki yang memakai jubah menghampiri anak perempuan ini. Setelah dia hampiri, ditanya, kamu siapa? Saya Pulana, abah saya Amir namanya. Kamu kenapa nggak turun? Saya nggak bisa, karena saya buang air dari sini, lumpuh saya, kaki saya kecil sudah. Boleh nggak saya sentuh? Kata orang berjubah. Boleh, silahkan. Disentuh, saudara. Pas disentuh, yang tadinya tinggal tulang doang, keluar daging, daging baru. Dan saat itu pula bisa duduk sini anak perempuan. Dan dia di samping badannya kurus, matanya buta. Perempuan ini matanya buta. Disentuh bisa melihat. Coba berdiri, berdiri. Coba jalan, jalan. Gitu. Dia tanya, Bapak ini siapa? Itu. Kok bisa ada di atas rumah saya? Kok Bapak begitu amat sangat harum baunya, wanginya, dan Bapak amat ramah dan tampan rupawan. Siapa ini Bapak sebenarnya? Kata ini orang, saya ini salah satu malaikatnya Allah. Kenapa datang Bapak datang ke sini? Saya datang ke sini untuk menghantarkan satu keberkahan. Keberkahan dari mana?
keberkahan dari Nabi Muhammad. Emang ini malam apa? Ini malam kelahiran junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam itu Rasulullah lagi dilahirkan. Semua orang yang sakit sealam dunia sembuh. Malaikat itu, saudara, malaikat nyebar ke alam pelosok dunia. Di mana ada yang sakit malam itu. Jadi malam itu nggak ada yang sakit orang sealam dunia. Itu namanya berkah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sakit itu perumpamaan dari masalah hidup. Kalau orang tersentuh berkah Rasulullah, maka permasalahannya Allah akan tuntaskan. Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala bantu. Maka mudah-mudahan semua yang kerja di sini biar ada berkah Rasulullah. Paham ya? Biar Pak Haji Mul sehat, afiah, panjang umur, bisa saling membantu dengan para karyawan. Nah, tapi saudara jangan muludan doang, besok-besoknya putus. Ketemu sekali doang, udah ketemu Habib. Nah terus ya udah ketemu doang. Pakai ngaji, yang nggak ngaji ketemu aja, itu berkahnya putus namanya. Jadi maulidnya berkesinambungan, tapi jangan putus dengan Rasulullah. Gimana supaya nggak putus? Nah, karena ini mah perusahaan, saya ngomongnya sesuai dengan profesi orang di sini supaya tidak putus dengan Nabi. Boleh nggak saya ngomong Pak Haji Mul? Boleh. Siap kalau begitu. Besok jadi jalan-jalan ke gunung. Jalan-jalan jadi besok. Iya. Oh itu mah kita aja terus. Nggak usah ngomong banyak orang ya. Ya nggak enak kita itu. Ntar disangkanya saya matre kan? Gitu. Begini. Saya punya sahabat, saudara. Nggak perlu saya sebut namanya. Dia punya PT juga. Saat corona usaha semua ditutup sama dia. Dia diincar sama perusahaan Cina sebab dianggap dia saing perusahaan Cina. Mau dibeli modal-modalnya. Kayak begini kan ini produk Cina. Banyak kan Cina yang punya nih. Orang Cina pada bingung, kok Haji Mul yang dagangin dagangan gua. Bener nggak? Akhirnya ini orang saudara, setiap karyawan datang di pagi hari wajib sholat duha. Karyawannya dia yang nentuin. Kalau emang pengen kerja di sini harus sholat duha 2 rakaat. Setelah sholat duha baca surat Waqiah bareng-bareng sama bosnya. Bosnya yang baca Waqiah duha tiap pagi, saudara. Pada saat saya pergi haji, saya masuk ke toko-toko yang ada di Mekah. Di tokonya itu ada produk dia. Saya kasih tahu, Pak Haji ini ada produk Pak Haji di Mekah, di Madinah. Saya tidak paham kenapa produk saya sampai Mekah. Rupanya Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga sampai orang kampung kita dagangnya di Mekah. Orang-orang biasa dia yang di Mekah. Itu namanya keberkahan. Setiap pagi karyawannya sholat duha dan baca surat Waqiah. Nggak lama. Tidak waqatil. Kalau ngerokok mah saudara, rokok Samsu setengah batang. Ya, setengah batang udah rapi aja. Kalau kita baca Waqiah kelar. Di mana ada satu perusahaan yang mengharuskan setiap karyawannya di pagi hari sholat duha dan baca Waqiah, maka perusahaan itu akan penuh berkah, untung berlipat-lipat. Kalau di sini bisa kerjakan begitu, angkat tangan. Kalau saya makan bukan pengusaha, ya ini mah pengusaha namanya. Berarti kalau itu dia kerjakan, dia mengikat, kuatkan hubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi.
Karena apa? Sebab itu sholat duha yang pertama ngerjakan Rasulullah, dan surat Waqiah yang pertama baca itu Rasulullah. Surat Waqiah yang pertama kali baca Rasulullah. Di sini dibaca, di sini dikerjakan. Berarti ini perusahaan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang berkah bukan Haji Mul, jangan ngomong begini, enak banget tuh Haji Mul. Jangan begitu. Anak kita, karena kita yang baca, kita yang sholat, nanti anak kita yang dikejar-kejar berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jangan sholat duha doang, sholat 5 waktu enggak. Hah? Itu orang namanya ngambil jarum, buang kampak. Jarum dipungutin, kampak dibuang. Sholat duha dikerjain, 5 waktu tidak dikerjakan. Jadi tiada ada keberkahan. Jadi kita untung cuman kerja saat kerja doang, saudara di sini. Saat rapih keluar dari sini kita keblangsak lagi. Mengapa begitu? Ente lupa sama Allah waktu kerja. Sholat 5 waktu ente nggak pelihara, makanya datang keblangsak, kerja dapat gaji, keluar keblangsak lagi. Emang kita hidup mau sebentaran, biar seterusnya ada keberkahannya. Makanya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Maka insya Allah ini tempat senantiasa makin bertambah berkah zahir batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.